Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ayu Larasati. Saya merupakan mahasiswi Institut Raja Wali Bandung. Di sini saya akan menceritakan sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Umar, tentang ketekunan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Siapa muslim yang tak mengenal sosok Abdullah bin Umar bin Khattab? Ia adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang zuhud, ahli hadis, dan sederet ilmu dien lainnya. Bukan hanya terkenal sebagai periwayat hadis, Ibnu Umar juga dikenal karena ia adalah putra khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab, atau bisa disapa Ibnu Umar, lahir pada tahun 612 Masehi dan wafat pada tahun 696 Masehi atau pada tahun 72 Hijriah. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan periwayat hadis yang terkenal. Ia adalah anak dari Umar bin Khattab, salah seorang sahabat utama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin yang kedua. Di usianya yang sudah renta, ia bercerita, "Saya sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini, saya belum menyalahi sumpah itu. Saya tidak pernah bersumpah setia kepada orang yang memicu kekacauan. Saya juga tidak membangunkan orang mukmin dari tempat tidurnya." Ini gambaran singkat kehidupan laki-laki soleh yang diberi usia lebih dari 80 tahun. Ia memulai hubungan dengan Rasulullah dan dengan Islam sejak berusia 13 tahun. Ketika menyertai ayahnya pergi ke Perang Badar, berharap bisa diterima sebagai pasukan yang diberangkatkan ke Badar. Akan tetapi, ia ditolak karena usianya belum mencukupi. Sejak saat itu, bahkan beberapa waktu sebelumnya, ketika ia menemani ayahnya hijrah ke Madinah, hubungan anak yang cepat dewasa ini dengan Rasulullah dan Islam sudah dimulai. Sejak saat itu hingga ia wafat pada usia lebih dari 85 tahun, akan kita dapati bahwa dia adalah laki-laki yang tekun beribadah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Pendiriannya itu tidak sedikit bergeser. Sumpah setianya tidak pernah ia ingkari. Keistimewaan yang dimiliki Abdullah bin Umar sangat banyak dan sungguh memikat. Ilmunya sangat luas, rendah hati, teguh pendirian, dermawan, soleh, tekun beribadah, dan sungguh-sungguh dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua keistimewaan inilah membentuk kepribadiannya yang istimewa dan luar biasa. Kepribadian ini yang menempa yang bersih dan jujur. Dari ayahnya, yaitu Umar bin Khattab, ia telah belajar banyak kebaikan. Dan bersama ayahnya, ia berguru kepada Rasulullah SAW tentang semua kebaikan dan keagungan. Seperti ayahnya, ia telah mencapai puncak keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Karena itulah, kesetiaannya mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW sangat menakjubkan. Apapun yang dilihatnya dan dilakukan Rasulullah, maka ia akan menirunya apa adanya. Misalnya, Rasulullah SAW pernah melakukan sholat di suatu tempat, maka Ibnu Umar melakukannya juga di tempat itu. Rasulullah pernah berdoa di suatu tempat dengan berdiri, maka Ibnu Umar berdoa di tempat itu dengan berdiri. Rasulullah pernah berdoa di suatu tempat dengan duduk, maka Ibnu Umar berdoa di tempat itu dengan duduk. Rasulullah pernah menghentikan untanya di tengah perjalanan lalu turun dan sholat 2 rakaat. Maka Ibnu Umar melakukan hal yang sama di tempat yang sama. Di suatu tempat di kota Mekah, sebelum Rasulullah turun dari untanya, tiba-tiba unta tersebut berputar 2 kali bukan atas perintah penunggangnya. Setelah itu, Rasulullah turun dari unta itu, lalu sholat 2 rakaat. Suatu ketika, Ibnu Umar melewati tempat itu, ia memutar untanya 2 kali. Setelah itu, ia turun dari untanya dan sholat 2 rakaat. Ia lakukan seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tibanya kepada Rasulullah dalam bentuk seperti ini sempat membuat kagum Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia pernah berkata,
Tidak seorang pun yang itiba kepada Rasulullah melebihi itibanya Ibnu Umar. Ia dikaruniai usia panjang yang ia isi dengan kesetiaan penuh kepada Rasulullah, hingga orang-orang soleh yang hidup semasa dengannya berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau panggil Ibnu Umar selama aku masih hidup, agar aku bisa meneladaninya, karena aku tidak melihat orang lain yang serupa dengan Rasulullah selain dia." Perhatiannya yang mendalam terhadap setiap perilaku Rasulullah menjadikannya sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hanya hadis-hadis yang ia hafal betul, huruf demi huruf yang ia sampaikan ke orang lain. Orang-orang yang hidup semasa dengannya berkata, tak seorang pun dari para sahabat Nabi yang lebih berhati-hati dalam menyampaikan hadis, tidak mau menambahi atau mengurangi sedikit pun yang melebihi Ibnu Umar. Ia menghindari ijtihad dalam berfatwa karena takut salah, meskipun ia tahu bahwa Islam memberikan 1 pahala bagi yang salah dalam berijtihad dan 2 pahala bagi yang ijtihadnya sesuai dengan syariat Islam. Namun kesalehan dan kehati-hatiannya memilih untuk tidak berfatwa. Ia juga menghindar dari jabatan sebagai hakim. Padahal saat itu jabatan sebagai hakim adalah jabatan tertinggi. Jabatannya memberikan kekayaan dan derajat sosial. Akan tetapi, Ibnu Umar sama sekali tidak membutuhkan kekayaan dan status sosial. Suatu hari, ia dipanggil oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dan diminta untuk menduduki jabatan Hakim Agung. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menolak. Khalifah terus memintanya, namun ia tetap menolak. Khalifah berkata, "Apa engkau melanggar perintahku?" "Sama sekali tidak. Hanya saya yang kutahu, hakim itu ada 3 macam. Hakim yang memutuskan perkara tidak didasari ilmu, maka dia akan masuk neraka. Hakim yang memutuskan perkara semaunya saja, maka dia akan masuk neraka. Dan hakim yang memutuskan perkara dengan beristihad dan hasil istihadnya tepat, maka ia tidak mendapat apa-apa, tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Demi Allah, sungguh aku memohon kepadamu agar aku dijauhkan dari jabatan ini." Khalifah menerima keberatan itu setelah mendapat jaminan bahwa Ibnu Umar tidak akan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Karena Ibnu Umar punya tempat tersendiri di hati kaum muslimin. Jika orang-orang soleh tahu penolakan Umar terhadap jabatan hakim, maka Khalifah tidak akan mendapatkan orang soleh yang mau menjadi hakim. Mungkin ada yang mengira bahwa sikap Ibnu Umar ini tidak tepat. Akan tetapi, Ibnu Umar tidak akan menolak jabatan hakim manakala tidak ada lagi yang layak menjadi hakim. Kenyataannya, selain Ibnu Umar, ada banyak generasi sahabat yang soleh. Di antara mereka ada yang terjun di bidang peradilan dan fatwa. Penolakan Ibnu Umar tidak menjadikan tugas peradilan terbengkalai atau dipegang orang-orang yang tidak layak memegang jabatan itu. Tepat, Ibnu Umar lebih memilih hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia dan memilih menyibukkan diri untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.